Matius 4 pasal 8. Matius 4 Pasal 8. ayat 8 ya Pak ya. Saya baca ya Pak ya. Nah, di sini ayatnya yang Bapak tanyakan apa? Eh, jujur ya. Ica Hmm. kalau berbicara sama anak atau sama teman menyuruh menjauhi iblis atau mengikuti iblis. Ya menjauhi lah Pak. Nah, sedangkan Yesus dia ikuti iblis kan? Oke. Siapa yang dibawa iblis di ayat itu? Oke. Saya kasih paham ya Pak ya. Saya kasih pembelajaran ya Pak. Bagus ya Pak ya. Biar Bapak jangan seperti iblis Pak ya. Oke ya. Saya akan baca ya Pak ya. Siapa yang dibawa iblis ke bukit itu? Iya, saya baca ya Pak ya, biar supaya Bapak paham ya. Di sini berbicara tentang pencobaan, ya, pencobaan. Karena di sini iblis tahu bahwa Yesus itu adalah, nah, dia adalah Tuhan. Sehingga dia mencobai apakah benar dia ini anak Allah. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, tadi yang saya katakan tadi. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu ini berbicara tentang kemanusiaannya dia. Namanya kita manusia ya, pasti akan lapar, ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jauhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Oke, saya akan memberikan pemahaman sama Bapak supaya Bapak paham. Berbicara tentang pencobaan di ayat Matius 4 ayat 8, bukan iblis itu dibawanya. Tuhan itu ke yang untuk memperlihatkan, berbicara tentang memperlihatkan ayat 8 bentar. Kepada jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 8. Atas gunung, pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Bukan berbicara tentang iblis ini, iblis membawakan melihat kerajaan surga. Bukan Pak. Ini berbicara pada saat, itu berbicara bukan kenyataan gitu, tetapi ini dalam roh. Gitu. Nah, kalau pada saat dia berpuasa, ini contohnya begini loh teman-teman ya. Kita ambil contoh ya Pak, supaya Bapak bisa paham. Satu dulu. Empat yang siapa yang dibawa iblis? Siapa yang dibawa iblis ke bukit itu? Saya bisa kasih, biar bisa saya jawab, bisa nggak Pak? Bisa. Maksud saya satu-satu. Makanya nih saya jelaskan sama Bapak, supaya Bapak jangan mengikuti setan iblis. Jadi ya kalau Bapak mengikuti setan iblis, nanti hampir mirip Bapak, nanti bahaya Pak. Jangan. Di sini saya kasih pemahaman supaya Bapak mengerti. Nah, bukan berarti pada saat Tuhan nih kita berpuasa seperti ini, iblis datang nih, datang nih, dia akhirnya Tuhan Yesus bangun. Lihat nih surga, bukan begitu Pak. Ini berbicara dalam roh, ya. Jadi pada saat Yesus berpuasa dan dia berdoa di situ, itu berbicara diperlihatkan karena kan itu berbicara dalam roh, benar ya Pak ya? Diperlihatkannya kerajaan sorga, diiming-imingi supaya sujud menyembah si iblis. Bukan pada saat saya bawa Bapak ke sana dengan nyata gitu, bukan. Nah, tetapi pada saat duduk seperti ini diperlihatkannya gitu, itu berbicara dalam roh. Apakah pada saat itu dibawa? Enggak Pak. Salah hayat itu. Dibawa itu bukan berarti, maksud saya dibawa itu bukan berarti dibawanya ke sana, itu diperlihatkan, dibawa itu dalam roh, itu memperlihatkan supaya dia sujud menyembah si iblis gitu loh.
di bawah iblis di ayat itu siapa? Oh my God. Bapak paham nggak sih yang tadi saya sampaikan? Paham maksud saya, dan iblis membawanya ke bukit. Membawanya itu bukan dibawa pergi, bukan dibawa pergi, Pak. Bukan dibawa jalan. Yuk, yuk Yesus, Tuhan, yuk Yesus, yuk kita pergi yuk ke sana. Bukan seperti itu ceritanya. Di bawah iblis siapa? Bukan bukan berbicara pada saat Tuhan Yesus itu berpuasa dan berdoa. Ini kita stay di sini nih, Pak. Kita stay di sini bukan berarti dibawanya kita pergi. Tetapi ini berbicara kalau misalkan kita contohnya gini deh. Ini kita ambil contoh supaya Bapak ini paham. Nah, pada saat kita berdoa, ini kan kita berdoa nih ya. Itu kan ada yang namanya alam bawah sadar. Benar tidak? Nah, kita fokus. Nah, itu kan pada saat kita berdoa itu kan banyak sekali yang namanya memperlihatkan, oh ini begini, oh begini. Ada nggak kita sendiri deh. Kita sendiri deh. Karena saya juga pernah mengalami. Pada saat saya berdoa, iblis itu merusak pikiran kita. Itu ada, Pak. Itu saya ngalamin sendiri. Paham. Kalau misalkan kita berdoa ini ya Tuhan bantu saya. Tapi iblis itu mencobai saya, dibawanya saya pergi kemana-mana, pikiran saya. Nah itu kita tetap stay, bukan dibawa kita pergi jalan. Tetapi pada saat kita berdoa, disitulah dia memperlihatkan hal-hal supaya kita itu ikut dia, gitu loh. Bukan berarti kita itu dibawa ke suatu tempat yang ini enggak, gitu loh. Tapi pada saat saya juga mengalami seperti itu, teman-teman. Saya mengalami pada saat saya berdoa, tetapi iblis mengotak-atik pikiran saya pada saat situ. Oh, ini ada tempat makan yang enak nih. Oh, ini ada tempat yang ini nih nikmat nih. Oh, ini nih. Jadi buyar pikiran kita. Oke. Paham. Lalu? Nah, ini maksudnya. Paham. Lalu dia naik ke bukit itu. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah. Betul? Ya. Selain iblis, adakah yang mengatakan Yesus anak Allah kecuali orang Kristen? Itulah, Pak. Pinter sekali Bapak ini. Good. Kenapa aku bilang suka dan aku senang? Bapak di sini supaya bisa lebih paham. Karena kan Bapak berasumsi bahwa, wah, siapa nih? Karena di dalam pengajaran Bapak, di situ dituliskan bahwa di dalam agama Islam, iblis itu diciptakan, benar tidak? Sehingga Bapak merasa, Bapak berpikiran dengan pikiran alam bawah sadar Bapak, bahwa iblislah mengetahui bahwa dia itu ada Allah, benar tidak? Nah, kalau berbicara tentang kekristenan berbeda, Bapak. Ya, Kristen juga mengakui Yesus anak Allah. Jelas. Sama dengan iblis. Gak apa-apa, Pak, gak ada masalah kalau Bapak bilang seperti itu, gitu ya. Oke, saya akan jelaskan sama Bapak ya. Bapak udah ngerti, saya paham. Lalu setelah sampai di bukit, nggak salah Bapak. Bapak bertanya begini, oh saya mengerti, tapi Bapak tidak Bapak tidak memberikan saya penjelasan. Nah, saya akan berbicara tentang sama saudara-saudara di sini, Pak, gitu loh. Kalau berbicara tentang kekristenan yang ada dituliskan di dalam Alkitab, ya Pak ya, iblis itu tidak diciptakan, gitu loh. Tetapi kita berbicara tentang malaikat yang dilempar ke dalam api neraka dan dilempar ke dalam goa-goa yang gelap. Itulah yang kita katakan iblis. Nah, oke ya Pak ya. Bentar ya Pak. Yang dilempar. Tapi setuju ya, cuma iblis sama orang Kristen yang mengaku Yesus anak Allah ya. Oke, ini ya Pak ya. Nih aku senang sekali gitu loh, senang sekali untuk ibaratkan ada orang yang memberikan gini, dia memberikan pengajaran sesuai dengan imannya, gak ada masalah. Tetapi saya akan menjelaskan sesuai iman kami, karena di dalam Alkitab iblis itu tidak pernah diciptakan. Setan, jin itu tidak pernah diciptakan. Tetapi dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itulah yang dikatakan iblis. Kenapa pada saat ya iblis mencobai Tuhan, dia mengetahui bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, ini kita berbicara tentang 2 Petrus 2 ayat 4, Pak. Ya, sebelum dia menjadi iblis, dia itu adalah malaikat. Ya. Sehingga malaikat ini dia mengetahui dong. Iblis aja tahu. Karena dia adalah malaikat. Nah, ini dengerin dulu, Pak, ya. Iblis aja tahu, dan iblis di dalam Alkitab adalah malaikat yang berbuat dosa. Ya. Nah, bukan iblis yang seperti yang diciptakan di dalam agama Islam, bukan. Iblis yang di dalam Alkitab sama iblis yang di dalam Al-Quran itu berbeda. Iblis yang di dalam Al-Quran itu diciptakan oleh Allah, nggak tahu gunanya buat apa. Iblis yang di dalam Alkitab itu adalah iblis yang dia adalah malaikat yang berbuat dosa. Malaikat aja dia tahu loh bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Masa kita tidak percaya? Benar nggak? Benar nggak? Iya. Malaikat aja tahu loh. Malaikat aja tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan kalian sudah diberitahukan tapi kalian tidak mau tahu.